sebuah keluarga yang memiliki beberapa anak laki-laki. Dengan raut wajah kesal, Kau tuh selalu sekali menanam madu, salah semua cium karma badan tuh. tersenyum misterius. Soalnya jika dibawa kayak begitu, lihat itu yang udah beribu di sini. Sebelum jutra kan, ada yang bawa badan itu. Pele, satu sama kayak kau. Kenapa kamu tidak pernah menerima Saka? Makanya, lebih baik sekarang kau tidur dulu ke sana. Kau bawa kudis tuh bikin kamu jengkel sama kau. Satu bilang, satu sama kayak kamu. Kalau kau Saka lahir seperti ini, saya tidak akan mau lahir. Dengan marahnya, Kalau begitu, kau pergi sudah. Terus sudah tanya ke bawa kudis itu. Kau pergi dan tiba-tiba lain sudah. Jangan kembali lagi ya. dengan sedih berserta rasa marah yang bercampur di batinnya, Mananakadi akhirnya hanya bisa memendamnya. Mananakadi pun pergi meninggalkan saudara-saudara yang membencinya itu. Setelah pergi, Mananakadi sampai di pantai timur dan dilihatlah beberapa perahu yang terdampar. Jauh saja jalan ke arah timur ini. Dilihatnya sekeliling. Pantai ini, berarti ini sudah saatnya satu tahan dan nolong-nolong satu saudara itu. Tanpa hinanya saya bagi dorong. Dilihatnya beberapa perahu yang terdampar di tepi pantai, dan diambillah salah satu perahu itu, lalu ia pergi mengarungi lautan luas. Setelah mengarungi lautan luas, ia menemukan pulau yang tak lain adalah Pulau Miyokudi di Biak Timur. Di mana ini? Kayaknya saya sudah sampai di Pulau Miyokuri di Biak Timur. Ya sudah, kita akan mulai kehidupan baru di sini. Kita akan buat gubuk kecil. Dibuatlah sebuah gubuk kecil di dalam hutan. Mananakadi memulai kehidupannya. Pagi hari di sebuah gubuk di dalam hutan. Saya akan pergi mengangkut sabun, sabun makan. Dilihatnya sekeliling gubuk kecil yang ternyata terdapat pohon kelapa yang dapat disadapnya. Pas ini, ada pohon kelapa nih. Saya bisa bikin tuak dari bunga kelapa. Terus nanti sebentar sore, saya potong debu manggar. Diambilnya kelapa kecilnya, lalu ia mulai pergi ke dalam hutan bekerja menganggur sagu dan membuat tuak. Hari berikutnya, Mananakadi terkejut melihat niran-niran dalam air telah habis tak tersisa. Siapa yang berani ambil sabun nilai-nilai ini, Saya mau tahu siapa orang itu. Malam ini, saya akan tangkap pencuri itu. Mananakadi duduk di pelapa daun kelapa itu dalam malam dan menjelang pagi. Mananakadi tetap menunggu pencuri itu. Makhluk apa itu? Terkejut. Memancar terang di kalang pohon ini. Dilihatnya makhluk itu minum seluruh niran-nirannya Tolong pencuri yang saya cari, tolong. sambil memohon. Oh, kalau begitu, kau kasih sama itu yang cantik. Terus kau sembuhkan sapu kudis dulu. Lalu sampan meletak dari pegangan Mananakadi dan Mananakadi pun melepaskannya sambil berharap kebenaran dari sampan tadi. Sejak hari itu, setiap sore Mananakadi duduk di bawah pohon di tambon memperhatikan gadis-gadis yang mandi. Lalu dilihatnya seorang gadis cantik sedang mandi seorang diri. Gadis itu adalah Insoraki, putri kepala suku Miyok. Ini cantik apa? Kayaknya ini kepala suku yang budi anak. Rupanya panjatnya pohon cepat sudah. Dipanjatnya lah pohon itu sambil menahan rasa sakit di kulitnya akibat bergesek dengan pohon. Lalu diambilnya salah satu buah bitanggur dan dilemparnya ke laut.
Dilemparnya kan ke buah bitanggur itu ke laut. Buah apa nih kak? Dilemparnya lagi. Kenapa buah ini dikembalikan? Merasa jengkel. Macamnya asal pulang saja sudah kabar. Karena merasa jengkel, Insoraki pun pulang. Mananakari pun pulang juga dengan bahagia setelah kejadian itu. Setelah kejadian itu, Insoraki hamil. Kejadian aneh itu ia ceritakan kepada kedua orang tuanya. Kami enak saja ditanya dulu. Waktu saya mandi sendiri di pantai yang saya kawan-kawan itu ada satu babi tanggur yang kena saya badan. Terus ketika saya lempar buah itu dia balik lagi. Kali karena buah itu saya hamil. Menggeleng-gelengkan kepala. Mungkin. Karena jadi bilang babi tanggur bisa bikin orang hamil. Dengan yakin, Benar, Ambe. Tidak mungkin saya gitu, Ambe. mereka pun kembali ke tempat mereka masing-masing. Beberapa bulan berlalu, Insoraki pun melahirkan. Lalu mereka mengadakan pesta pemberian nama. Pesta yang dihadiri para penduduk itu begitu ramai dan juga menyenangkan. Kamu ini buku apa dari kamu deh, kita nggak tahu. Itu kelahiran sudah biasa. Mulai itu berlari nangis. Kamu ini dia justru ketawa. Saya juga telah mengerti semua ini, Nang. Lalu dimulailah pesta pemberian nama. Pesta yang dihadiri oleh penduduk itu begitu ramai. Dengan ini kita orang kasih nama kita orang cucu dia nama Konori. Semoga dia bisa jadi anak yang baik-baik kalau kita orang keluarga. Mananakadi yang berdiri di dekat mereka pun menikmati jalannya pesta. Sama seperti para hadirin yang lain. Ketika pesta tarian berlangsung, tiba-tiba Konori berdiri dan bergelenjot di kaki Mananakari sambil berlari dengan kaget. Bisa buah anak ya? Lalu Mananakari menggendong Konori. Semua orang yang berada di sana terkejut. Pesta itu pun dihentikan. Ayah Insoraki mendekati Mananakari dengan wajah marah dan terheran-heran. Ibu siapa? Kau berani sekali pegang-pegang sama cucu. Nggak mungkin semua orang mau dan langsung pada kau ya. Kau masih ingat kejadian di pantai itu toh? Satu orangnya lempar buah tanggur ke dia. Sambil menunjuk Insoraki. Insoraki yang sedang mandi seorang diri. Dan maka itu Konori adalah sang buah anak. Kau bilang betul toh? Betul toh. Tidak mungkin Konori yang masih kecil tiba-tiba panggil Sambe. Macam saya selama tidak pernah ketemu dia. Semua orang yang berada di sana mengangguk-angguk. Orang tua Insoraki pun dengan berat hati mempercayai kejadian itu. Insoraki hanya bisa diam dan tak tahu harus apa lagi. Pada malam hari setelah pesta pernikahan Insoraki dan Mananakari, dan orang tua Insoraki dan beberapa pemuka masyarakat hadir di ruang tengah rumah Insoraki. Mereka sedang berbincang-bincang dengan serius tanpa kehadiran Insoraki dan Mananakari.
masyarakat pun pergi untuk menyebarkan kabar itu secepat mungkin. Sedangkan orang tua Insoraki pun kembali ke ruangan mereka. Setelah ditinggal para penduduk desa, bahkan orang tua Insoraki, jadilah kampung itu sepi. Hanya Mananakadi, Insoraki, dan Konori yang tetap tinggal di kampung itu. Suatu hari Mananakadi mengumpulkan kayu kering, kemudian dibakarnya lah. Hari selama sekali penduduk desa enak aktivitas tinggal tong di kampung ini. Sabar saja Mace, dong pasti bikin ini untuk katong tuh kebaikan. Pilihannya Mananakadi mondar-mandir membawa kayu kering. Pace, kau buat apa tugas berkumpul kayu kering? Oh Mace, saya mau bakar kayu-kayu kering ini. Lalu dibakarnya lah kayu-kayu kering itu. Tiba-tiba Mananakadi melompat ke dalam api. Spontan, Insoraki dan Konori menjerit. Mananakadi! Tak lama kemudian Mananakadi keluar dari api dengan tubuh yang bersih, tanpa kudis, wajah yang sangat tampan. Pace, itu kau kah? Yo, ini saya sudah. Mana nama Kardi? Kok Pace sudah? Dengan wajah bahagia, mereka bertiga bergandengan tangan. Sama Sren Koreri, katuk yang suci. Beberapa menit kemudian Mananakadi mengikat cipta, maka terbentuklah sebuah perahu layar. Mace, kau lihat ini, kau ada perahu layar. Ayo sudah kita berlayar ke Manduri, daerah terdekat di Manokwari. Pagi-pagi buta di Manduri, Mananakadi dan Insoraki yang sedang membersihkan halaman. Sambil membersihkan halaman, Ini sudah katong tempat tinggal yang baru. Semoga kita bisa hidup di sini dengan lebih baik. di arah barat, Konori yang sedang bermain pasir melihat tanah berbukit-bukit yang amat luas. Semakin lama kabut tersibak oleh sinar pagi. Tiba-tiba ia berteriak. Semua anak, kau jangan berteriak kayak begitu. Irian, panas, itu kau maksud kah? Ini kau nenek moyang punya tanah sudah. Betul sekali Pace, di sini pemandangan bagus sekali. Ini sudah Irian, air laut yang biru, pasir yang bersih, bukit-bukit yang hijau. Konon sejak itu wilayah itu disebut dengan nama Irian. Air laut yang membiru, pasirnya yang bersih, bukit-bukit yang hijau, dan burung cendrawasih yang anggun dan molek buat Irian begitu indah. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan meriah buat SD Bambel.